Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk Anin. Iya Ibu. Selamat pagi Anin. Bagaimana kabar kamu hari ini? Pagi Bu, kabar saya kurang baik sekarang karena pikiran saya tuh lagi kayak penuh banget belakangan ini. Ada yang ingin kamu ceritakan? Ada Bu. Oke, sebelum kamu bercerita, di sini saya akan mas tahu dulu kalau di sini ada namanya asas kerahasiaan, dimana kamu bebas bercerita tanpa memikirkan cerita kamu akan bocor pada siapapun. Jadi saya pastikan cerita kamu nggak akan kesebar kemana-mana. Kamu aman cerita kepada saya. Jadi bagaimana, siap untuk bercerita? Saya siap Bu. Oke. Saya perhatiin akhir-akhir ini kamu memang terlihat sering melamun dan kurang bersemangat di sekolah. Dan saya lihat kamu juga jarang masuk Anin ke sekolah, tidak seperti Anin yang dulu. Sebelumnya, terima kasih sudah datang ke sini, ke ruangan ini. Kita punya waktu sekitar 20 menit untuk mengobrol santai tapi mendalam. Kamu bebas bercerita apapun di sini. Sini tidak ada siapapun. Tadi yang saya bilang, kamu aman bercerita di sini. Kamu aman di ruangan ini. Lalu apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Apa yang mengajal di hati kamu sehingga kamu datang ke ruangan ini, Anin? Jadi begini Bu, sebentar lagi kan kelulusan. Nah saya tuh bingung karena saya juga karena saya memikirkan masa depan, yang dimana setelah lulus nanti saya tuh bingung harus kemana, sampai-sampai saya rasanya tuh males buat masuk kelas atau buat ketemu teman-teman. Itu tuh bikin saya jadi beda banget. Oke. Emang banyak permasalahan yang dialami siswa 12. Sering banget mengalami hal seperti itu. Bukan kamu aja Nin, banyak yang mengalami hal seperti itu. Karena mereka bingung setelah lulus harus kemana, antara melanjutkan karir atau melanjutkan studi. Banyak sekali emang itu memicu rasa cemas dan rasa takut. Tapi mari kita uraikan pelan-pelan apa yang keinginan kamu sebenarnya dan apa yang kamu inginkan. Banyak permasalahan yang dialami untuk kelas 12 ini sesuai dengan tujuan mereka apa. Lalu jika Anin bisa memilih tanpa ada batasan atau ketakutan apapun, apa sih yang sebenarnya Anin ingin lakukan atau apa sih yang Anin impikan setelah lulus dari sekolah ini tuh Anin mau kemana sebenarnya? Jujur, saya tuh pengen banget buat mencoba kuliah S1 jurusan Desain Komunikasi Visual atau DKV Bu, karena saya tuh suka banget gambar dan saya tuh ingin lebih mendalami hal ini. Oke. Berarti Anin itu mempunyai keinginan untuk kuliah di jurusan DKV atau seni rupa. Itu emang ada keluarga dengan latar belakang seni atau? Oh enggak Bu, itu keinginan saya sendiri. Oke. Itu keinginan bagus Anin. Kamu punya gambaran untuk masa depan kamu. Lalu apa yang membuat kamu bingung dan cemas sampai kepikiran untuk ke ruangan ini dengan hal ini? Apa yang kamu buat bingung? Yang saya bingung itu yang dimana orang tua saya Bu, yang dimana ekonomi kami tuh sekarang lagi sulit. Nah orang tua saya tuh nuntut saya untuk
bekerja saja setelah lulus untuk bisa membantu biaya sekolah adik-adik. Saya merasa terjebak di antara saya harus pilih impian saya atau saya harus membantu orang tua saya. Kamu masih mempunyai adik? Masih bersekolah? Masih. Oke. Jadi di satu sisi kamu ingin mengejar impian kamu di bidang seni, ingin memperdalam apa yang kamu punya, tapi di sisi lain kamu juga ingin membantu orang tua untuk mencukupi kebutuhan perekonomian keluarga. Anak yang baik ingin membantu, meringankan beban orang tua. Apakah itu benar? Iya, benar. Oke. Sekarang mari kita lihat apa yang terjadi saat ini di tengah kebingungan kamu antara kuliah dan bekerja saat ini. Apa saja yang sudah kamu lakukan sehari dalam 1 bulan terakhir? Yang saya lakukan selama 1 bulan terakhir ini, saya tuh malah sering bolos di beberapa mata pelajaran. Terus kalau di rumah saya cuma ngurung diri di kamar, main HP atau tidur. Saya rasanya tidak punya energi buat belajar atau cari-cari informasi untuk data kuliah. Kamu memilih untuk menaik diri atau mengurung diri, seperti bolos kelas, menghindari banyak interaksi dengan teman. Kamu lebih memilih diam, tidur, main HP di rumah. Lalu setelah itu apakah kamu dengan hal-hal yang terjadi saat ini sama kamu, apakah kamu udah ngobrol sama orang tua tentang keinginan kamu setelah lulus, atau tujuannya aku tuh setelah lulus tuh kemana sih Pak, Bu gitu? Apakah kamu pernah ngobrolin itu kan ke mereka? Belum pernah, karena setiap kali ayah ibu membahas soal kerja, saya tuh langsung pamit ke kamar atau mengalihkan pembicaraan karena takut mereka marah atau kecewa. Jadi kamu belum pernah berkomunikasi dengan orang tua terkait hal ini, dan tindakanmu saat ini cenderung menjauh dari aktivitas sekolah. Tadi kan kamu bilang kalau kamu tuh ingin kuliah di kafe atau apa gitu. Tapi justru malah itu yang terbaliknya, Kak. Tapi kamu bukan malah fokus dan tekun, kamu malah menjauhkan itu semua kan. Kira-kira arah dan tindakan kamu ini tuh akan membawa kamu kemana sih Nin, kalau misalkan kamu terus-terusan kayak gini? Tindakan itu bisa ngebawa saya yang dimana nilai saya itu makin turun, terus bahkan saya juga terancam tidak lulus dan masalah masa depan saya malah makin gak jelas. Kamu tahu permasalahanmu itu, lalu kenapa kamu semakin menjauhkan hal itu? Karena saya takut. Banyak hal yang kamu pikirkan sehingga kamu takut, jadi lebih baik kamu menyendiri aja di rumah, tidak bertemu dengan yang lain. Iya. Berarti kamu memasuki zona nyamannya kamu tanpa kamu tahu akibat kedepannya. Iya. Oke Anin, dari yang tadi kamu ceritakan tadi, mari kita evaluasi pelan-pelan. Jika kamu menginginkan kejelasan masa depan, ingin kuliah di kafe dan membantu orang tua. Nah, dengan caramu kayak tadi tuh sebenarnya itu malah kamu menjauhkan hal-hal apa yang kamu inginkan. Dengan cara kamu diam di rumah, tidak keluar, tidak mencari info-info tentang apapun, tidak membuka relasi,
itu malah kamu menjauhkan hal-hal yang kamu inginkan tadi. Jadi coba kita cari alternatif sama-sama untuk bagaimana kamu bisa berkuliah sambil bekerja membantu orang tua kamu. Kamu siap? Sekarang coba kamu tanya ke diri kamu sendiri, apakah tindakanmu yang sering bolos sekolah ini, mengurung diri, tidak berinteraksi sama siapapun, menghindari obrolan dengan siapapun, apa tidak terbuka dengan orang tua tentang masa depan kamu, apakah itu bisa membantu mencapai masa depan yang kamu inginkan? Tidak, bukannya malah memperburuk keadaan. Yang gimana kalau misalnya nilai saya hancur karena bolos, jangankan buat kuliah, buat cari kerja itu bakal makin susah, Bu. Nah, tepat sekali. Kamu tahu dampaknya sekarang ya, Nin. Kamu bisa melihat dengan sangat jernih dengan dampak yang kamu alami, dengan cara kamu menjauhkan itu semua, sama aja kamu menjauhkan dari impianmu juga. Apakah cara pelayan yang kamu lakukan selama ini efektif untuk menyelesaikan masalahmu? Sama sekali tidak efektif, Bu. Saya cuma merasa tenang sebentar pas tidur, terus pas bangun tidur ya cemasnya bakal balik lagi, bahkan lebih parah dari itu. Oke, jika tidak efektif dan justru merugikan, kamu tahu hal itu. Apakah kamu tetap mau bertahan di perilaku yang kayak gini, atau kamu siap mengambil langkah baru untuk mengubahnya? Saya ingin berubah, Bu. Saya tidak mau terus-terusan terjebak dalam kecemasan ini. Oke, jadi kamu akan menghindari yang namanya bolos sekolah, tidak bergaul dengan teman, terus kamu harus benar berinteraksi dengan siapapun, mencari relasi di luar sana, dan berkomunikasi baik dengan orang tua. Apakah kamu siap? Siap. Oke, luar biasa. Kamu sangat menyadari ketidakefektifan perilaku lama kamu adalah langkah awal yang sangat besar. Kamu sangat ingin memiliki perubahan ke depannya. Sekarang, mari kita susun rencana baru untuk yang nyata yang bisa kamu lakukan untuk ke depannya. Apa rencana yang paling realistis yang bisa kamu lakukan dalam waktu dekat dengan bayangan kamu pengen kuliah dan membantu orang tua? Mungkin yang saya lakukan pertama itu kayak saya harus memperbaiki kehadiran saya di sekolah. Saya tidak bolos lagi mulai besok dan seterusnya. Oke, bagus. Kamu berkomitmen untuk hadir terus di sekolah dengan belajar penuh. Lalu apa rencana kamu sekarang? Bagaimana dengan kebingunganmu itu dengan kuliah sambil bekerja? Apa yang kamu ambil? Langkah awalnya apa? Apa yang pengen kamu lakukan dulu? Sebenarnya saya pernah dengan tenang dengar tentang beasiswa kuliah dan opsi kuliah sambil kerja atau kayak ngambil kelas karyawan gitu, tapi saya belum tahu detailnya karena saya belum mencarinya. Oke, nah itu alternatif yang bagus, Anin. Kamu kan udah tahu info itu, kamu bisa searching, kamu bisa cari dimanapun. Pasti sangat banyak beasiswa yang sangat bagus. Kuliah dengan beasiswa sambil bekerja bisa membantu impianmu dengan kebutuhan orang tuamu. Tapi di satu sisi itu tuh bisa memperumitkan, karena kayak kuliah sambil bekerja itu tidak mudah kan. Apakah kamu siap membagi waktu antara akademik dan pekerjaan? Saya siap, Bu. Dimana
kamu harus belajar lalu kamu harus bekerja paruh waktu untuk memenuhi kebutuhan orang tua dan untuk membantu biaya perkuliahan kamu. Apakah kamu siap dengan hal itu? Saya siap karena saya bilang sama diri saya ya itu untuk, jadi saya ngelakuin itu buat diri saya sendiri untuk mencapai impian saya, tapi saya juga bisa membantu orang tua saya. Oke. Apa langkah konkret yang kamu lakukan untuk mencari tahu hal itu? Nanti malam saya akan riset di internet selama 30 menit tentang kampus DKV yang menyediakan kelas karyawan atau beasiswa. Nah, setelah datanya dapat, mungkin hari Sabtu besok, saat orang tua saya lagi santai, saya akan beranikan diri untuk bicara jujur tentang keinginan saya ini sambil menawarkan solusi yang saya temukan. Oke. Itu rencana yang sangat matang dan struktur, Anin. Dari awal kamu harus fokus hari di sekolah, riset informasi beasiswa, dan mengajak orang tua berdiskusi hari besok atau kamu bisa searching beasiswa lebih luas di luar sana. Pertama berarti kamu harus datang ke sekolah tepat waktu, tidak bolos, lalu mencari informasi tentang beasiswa dengan tujuan kamu kuliah di kafe atau seni. Terus lalu kamu bisa mencari info bekerja paruh waktu yang bisa memenuhi antara kuliah kamu dan bekerja. Lalu apa rencana ini bisa kamu jalankan dengan yang tadi saya bilang, dengan penuh pasti banyak banget pertimbangan nanti yang akan kamu jalani nanti. Apakah kamu bisa? Bisa Bu, karena sepenuhnya ada di dalam kendali saya. Oke. Bagaimana komitmenmu terhadap rencana ini? Saya berkomitmen bahwa yang saya lakukan demi masa depan saya. Iya, itu benar, Anin. Dimana kamu punya masa depan, ingin memperluas keinginan kamu di kafe, lalu ingin juga membantu orang tua untuk sekolah adik-adik. Itu sangat benar, itu sangat baik, Anin. Ibu sangat menghargai keberanian kamu saat ini. Tidak banyak orang di luar sana yang berani mengambil dua keputusan itu, karena itu mereka susah membagi waktunya. Tapi kamu hebat, kamu udah punya plan tentang itu, kamu udah punya semua strategi untuk bisa meimbangi, sehat kamu bisa meimbangi ke depannya antara kuliah dan bekerja. Oke. Semoga kedepannya kamu bisa terus jalan seimbang. Waktu kita 20 menit ini sudah habis. Bagaimana kita bertemu lagi minggu depan untuk melihat bagaimana hasil obrolanmu dengan orang tuamu, bagaimana dengan hasil yang tadi kamu bilang untuk tidak bolos sekolah, apakah ada perubahan, dan apa beasiswa yang sudah kamu dapat, dan pekerjaan mana yang sudah kamu coba. Nanti kamu akan lihat lagi ke saya minggu depan. Apakah kamu siap bertemu lagi minggu depan? Siap Bu, terima kasih banyak ya Bu, perasaan saya jauh lebih lega dan sekarang saya tahu apa yang harus saya lakukan. Sama-sama, Anin. Saya yakin kamu bisa melewati ini. Ini namanya fase dewasa awal. Pasti banyak pertimbangan yang ada di kamu. Semoga kamu bisa melewati fase ini dengan baik. Sampai jumpa lagi minggu depan. Saya sangat tunggu kehadiranmu dan informasi baik dari kamu. Terima kasih, Ani. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.